Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Sherly, NIM 1803030022, kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas buku ketiga tentang gender dan politik feminisme di wilayah Nordik, yaitu neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik kolonial. Gender dan politik feminisme di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik kolonial, yaitu politik harapan dan solidaritas adalah dua tema yang berulang dalam volume yang diedit tentang feminisme di wilayah Nordik ini. Yang berikut, perempuan kontekstualisasi di wilayah Nordik. Dewan Menteri Nordik atau NIKK untuk menyelenggarakan serangkaian lokakarya dikoordinasikan oleh Pauline Storr. Lokakarya ini mengumpulkan beragam kelompok peserta yang didorong untuk mengidentifikasikan dan mendiskusikan kesamaan dan kekhususan gerakan feminis di negara-negara Nordik, status terkini dari feminisme negara, dan hubungan transnasional dalam komunitas feminis. Yang berikut, feminisme di wilayah Nordik dan seluruhnya. Banyak pertanyaan diskusi dalam jaringan tidak hanya untuk wilayah Nordik. Misalnya, sulit untuk menolak bahwa politik penghematan setelah krisis ekonomi 2008 memperkuat neoliberalisme, dan bahwa tren populisme dan nasionalisme yang meningkat adalah fenomena khas Nordik. Perlawanan terhadap feminisme di wilayah Nordik saat ini yang sepadan dengan bagian dunia lainnya. Terlibat dalam diskusi ini tentang peran pemahaman budaya tentang gender dan seksualitas sebagaimana diartikulasikan oleh hak global. Mereka mengidentifikasikan tren serupa di berbagai belahan dunia dengan alasan bahwa arti feminisme adalah nilai sentral dari hak global dan penting untuk bagaimana ia memobilisasi dukungan. Penggunaan paham hegemoni feminisme mengidentifikasikan kekuatan untuk mendefinisikan narasi gerakan feminis dan perempuan, dan menyarankan agar dapat memahami narasi hegemoni tersebut melalui perspektif ketidaksetaraan titik temu dan pertarungan naratif di antara beragam narasi. Dalam periode antara tahun 1960-an dan tahun 1990-an yang sering disebut sebagai gelombang kedua feminisme, narasi feminisme hegemoni di wilayah Nordik meminggirkan narasi feminisme arti rasis, feminisme queer dan trans, dan feminisme pribumi. Hal ini pada gilirannya membatasi ruang untuk pengetahuan dan politik feminisme lainnya, serta menghalangi kemungkinan untuk melihat dunia lain. Selain itu, narasi hegemonik tersebut mempersempit visi feminis menjadi kerangka kesetaraan gender yang sering didasarkan pada subordinasi logika pasar kapitalis melalui pemahaman normatif tentang kapasitas emansipatif dalam membayar perempuan untuk beberapa bentuk kerja, dan transformasi laki-laki yang mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan perawatan. Feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik kolonial.
Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu. Langkah-langkah penghematan negara kesejahteraan dan masa depannya adalah pertanyaan feminis sentral karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada perbedaan posisi di kalangan feminis dalam kaitannya dengan bagaimana feminis harus memahami dan merespon pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender dan kesejahteraan. Neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana dalam antologi menggunakannya dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka tidak menggunakannya sama sekali atau membatasi bagaimana dan kapan digunakan karena mereka menganggap istilah tersebut telah kehilangan kekuatan sebagai alat analisis. Yang berikut, politik feminis solidaritas dan harapan. Metafora, konsep atau wacana negara kesejahteraan perempuan atau ramah gender telah menunjukkan bentuk keberhasilan feminis karena mereka mengingatkan bahwa kolaborasi telah mengarah pada kesetaraan gender tingkat tinggi. Para akademisi dan aktivis perempuan seperti yang ditunjukkan pada saat yang sama merasa ambigu tentang kedalaman analitis di balik keramahan gender semacam itu. Feminis pasca kolonial, antirasis, dan pribumi telah mengkritik klaim luar bahwa bangsa negara Nordik adalah juara dunia dalam hal kesetaraan gender, demokratis, dan egalitarisme, sementara secara bersamaan mengklaim dibebaskan dari sejarah imperialisme dan kolonialisme dan Eropa yang telah mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Yang berikut, feminis berjuang atas kesetaraan gender, kesetaraan, dan solidaritas. Dengan cara yang berbeda, ini melanjutkan eksplorasi kontroversi seputar politik inklusi dan inklusi dalam kaitannya dengan feminisme di wilayah Nordik. Sambil menempatkan kritik neoliberalisme, nasionalisme, dan dekolonial dalam agenda saat membahas strategis feminisme untuk masa depan. Bagian pertama yang berjudul Perjuangan Feminis atas Kesetaraan Gender, Kesetaraan, dan Solidaritas dalam bagian membahas bagaimana negara-negara kesejahteraan Nordik terus memperkuat defisit dan pengecualian demokrasi melalui kebijakan publik dan menguntungkan kelompok gender tertentu lebih dari yang lain. Yang berikut, kerjasama dan feminisme di wilayah Nordik. Praktik feminis, baik dan buruk, dan ketiga definisi kooptasi dan konsep terkait seperti apropriasi, mulai dengan apropriasi yang merupakan konsep yang diperdebatkan di beberapa tempat ilmu dalam humoris dan ilmu sosial. Ahli antropologi sosial Bussen dan Strahl memberikan satu saran tentang bagaimana mendefinisikan apropriasi dengan memahaminya sebagai berkaitan dengan kepemilikan atau tindakan membuat sesuatu menjadi milik sendiri. Ini tidak hanya menyangkut perampasan benda-benda yang tidak memiliki pemilik sebelumnya, tetapi juga proses untuk memiliki benda-benda yang sebelumnya.
yang menjadi milik orang lain. Yang berikut, dan diperoleh melalui suatu bentuk pertukaran atau warisan. Kita dapat membingkai beberapa dari tindakan ini sebagai positif dalam hal hak pilihan dan kreativitas, dan yang lainnya sebagai negatif seperti pencurian atau bahkan sangat negatif seperti perbudakan atau perampasan melalui kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.